dari Pak Anso Santo Domenico Savio. Disilahkan kepada Bapak. Pak Anso, tadi saya lihat sudah ada, Pak. Atau ada perwakilannya? Masih di mute ya tadi ya? Ah ya, masih di mute? Silakan, silakan Pak. Ya, terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Selamat sore, Bapak. Ya. Yang saya hormati Ibu Lili, yang cantik, Ibu Rina, dan rekan-rekan kepala sekolah yang ada, yang saya hormati dan saya banggakan. Untuk SMP Katolik Santo Domenico Savio, seperti yang Ibu Lili sampaikan, tadi sumber penyusunan bertolak dari kehidupan nyata sekolah. Dua nilai-nilai inti kongregasi keuskupan atau nama pelindung, di mana nama pelindung sekolah. 3, masyarakat masuk dalam unsur budaya. 4, bersumber pada kebutuhan anak. 5, berdasarkan pengalaman kurikulum sebelumnya. Oke. Pertama, sejarah dari sekolah. Bahwa SMP Katolik Santo Domenico Savio merupakan filial dari SMP RK 1 yang sekarang SMP Pax Christi Manado. Selang beberapa tahun berjalan, yang mengatur adalah dari SMP Pax Christi. Pada tahun 19 SMP Katolik Santo Domenico ini dia lahir tanggal 1 Agustus 1974. Kemudian berpisah dengan SMP Pax Christi tahun 1981 sesuai dengan SK ini, dan diberi nama SMP Katolik Santo Domenico Savio. Yang memberi nama adalah Pastor Agus Sumarau. Berikut nilai-nilai inti dari pelindung sekolah yang digali juga melalui keteladanan dari pelindung sekolah, yakni Santo Domenico Savio. Santo Domenico Savio merupakan seorang anak yang rajin, suka belajar, ramah, simpatik, dan kasih kepada sesama. Maka berangkat atau bertolak dari keteladanan Santo Domenico Savio, ada beberapa nilai inti sekolah yang diterapkan di sekolah sesuai dengan visi dan misi sekolah yang secara keseluruhan diambil dari visi misi yayasan. Jadi saya kira semua sekolah yang ada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado sama. Membentuk anak didik menjadi manusia seutuhnya seperti Kristus, beriman, unggul, bijaksana, dan Pancasilais sesuai semangat Santo Domenico Savio. Yang pertama, religius. Seperti yang sudah kami sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa untuk menanamkan sikap dan kepribadian siswa, maka setiap hari sebelum KBM ada ibadah pagi bersama. Di situ ada doa Santo Domenico Savio. Jadi ibadah pagi itu ada baca dan renungan kitab suci yang pemimpinnya
adalah dari anak-anak yang ditugaskan pada saat itu sesuai dengan piketnya masing-masing. Berikut, setiap jam 12 dilaksanakan doa Angelus atau Ratu Surga. Terlibat juga dalam pelayanan di gereja paroki sebagai petugas liturgi dalam misa hari Minggu yang sudah dijadwalkan dari paroki. Di SMP Katolik Santo Domenico Savio juga ada Legio Maria Junior. Jadi sebelum pandemi itu terlaksana dengan baik. Tetapi baru bulan lalu melaksanakan PTM, pembelajaran tatap muka terbatas, maka sampai saat ini belum dilaksanakan itu. Karena masih dalam keadaan darurat. Dan itu harus kita laksanakan karena nantinya akan diprogramkan di dalam, akan dimuat di dalam silabus, di dalam kurikulum sekolah. Dan juga dibuat rekoleksi setiap bulan Februari. Jadi sebelum masuk masa puasa diadakan rekoleksi bagi anak-anak, terutama yang difokuskan anak kelas 9 untuk menghadapi ujian pada waktu lalu. Tapi sekarang saya pikir boleh melibatkan secara keseluruhan. Berikut, unggul. Sekalipun dengan keterbatasan jumlah siswa yang tidak terlalu banyak, atau dalam hal ini siswa berusaha untuk tetap tekun belajar dan mampu menghadapi tantangan, sehingga tidak ditinggalkan seperti mengikutsertakan siswa dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh yayasan maupun oleh Dinas Diknas Kota Manado. Misalnya kalau untuk yayasan pertemuan berkala sekolah-sekolah SMP Katolik. Kami mengikutsertakan siswa dalam berbagai lomba, baik akademik maupun non-akademik. Yaitu lomba mata pelajaran, kesenian, dan olahraga. Kegiatan ekstra kurikuler seperti olahraga dan pramuka yang saya pikirkan juga akan dimasukkan kesenian, yaitu tarian yang tadi sudah dirundingkan bersama para guru. Kita akan kasih masuk itu, yaitu budaya lokal, tarian yang kali lalu kita sudah pernah bawa itu di pertemuan berkala di Kota Mobagu. Dan dari visi misi bijaksana, kreatif, terbuka bagi ilmu pengetahuan dan teknologi, berkarakter, mandiri, percaya diri, jujur. Berikut, Pancasilais akan menjadikan mereka, anak-anak ini, anak-anak yang Pancasilais, serta juga para guru yang ada di dalamnya. Karena guru itu adalah merupakan contoh dan teladan yang utama dalam persekolahan setiap sekolah. Jadi sikap-sikap yang diterapkan untuk nantinya menjadi contoh dan teladan dimulai dari setiap guru yang ada. Kebutuhan siswa dan minat masyarakat serta konteks
karakteristik sosial budaya dan lingkungan. Sekolah kami berada di Kompleks Gubernuran Provinsi Sulawesi Utara, di mana Bumiring ini tempat kediaman pemimpin Sulawesi Utara, gubernur dan wali kota. Jadi kita pikir memang sangat strategis dan aman, tenang dan terkendali di dalamnya. Terus untuk siswa, mereka berbahasa, mereka berasal dari, ada yang dari Maumbi, Tombuluan, dan ada yang dari Pandu, serta ada yang dari Koka Pineleng. Jadi bukan cuma berasal dari lingkungan sekitaran, karena kita juga banyak sekolah-sekolah di sekitaran kita. Sehingga memang apalagi sekolah-sekolah ada yang mudah dijangkau untuk sekolah negeri, SMP Negeri 1, SMP Negeri 6, SMP Negeri 7, itu mudah dijangkau oleh para siswa. Latar belakang pendidikan daripada orang tua, kebanyakan SMA, dan hanya beberapa yang ASN pekerjaannya. Terus ada juga orang keluarga broken home, sehingga anak-anak ini perlu diperhatikan untuk diberikan penguatan, pembinaan, dan lain sebagainya. Jadi perhatian khusus bagi mereka. Sehingga itulah tugas kami sebagai guru. Dan untuk tingkat perekonomian daripada orang tua menengah ke bawah, sehingga banyak juga yang menjadi kendala bagi kami di persekolahan kami dengan tidak bayarnya dana SPP setiap bulan secara rutin. Ada yang menunggak sampai 10 bulan, ada yang pada waktu dapat PIP yang ternyata dia harus bayar dari kelas 7. Ini anak sudah di kelas 8 sekarang. Orang tua paksakan kepada bendahara, bayar kelas 8 punya, nanti kelas 7 berikut. Tapi secara otomatis karena kita sudah masuk di rekening bank, maka dia terbayar ke kelas 7 yang belum dia bayar. Dan inilah yang menjadi kendala bagi kami untuk pembayaran honor. Sehingga minggu yang lalu ada seorang guru bahasa Inggris keluar minta pamit dari sekolah karena pembayarannya setengah-setengah sampai bulan Agustus lalu. Jadi kalau dia punya gaji 900, 450 dibayar. Itu setiap bulan. Makanya dia tidak dapat menyanggupi untuk kebutuhan hidupnya sehingga dia keluar. Dan syukur tadi ada guru yang datang, guru bahasa Inggris. Dan dia juga menyandang gelar S2. Nah, langsung saya terima dan saya langsung katakan
untuk pembayaran honor, sehingga dia sanggup untuk menjalaninya. Jadi mudah-mudahan mudah-mudahan para orang tua boleh insaf, boleh sadar, karena sering di apel itu disampaikan, sehingga saya kira sentuhan-sentuhan yang kita sudah buat kepada anak-anak boleh mereka perhatikan. Sedikit gambaran untuk keberadaan dari anak didik kami. Mereka mampu dan mau mengikuti aturan dan kegiatan sekolah. Kemauan belajar mereka memang sangat tinggi. Sehingga tentunya dari sekolah harus ada timbal baliknya, harus diperhatikan. Makanya saya berusaha untuk cari pengganti ini guru bahasa Inggris. Sering terkendala dengan pembiayaan sekolah karena latar belakang orang tua yang tingkat ekonominya memang pas-pasan. Kalau mau kita lihat berkaitan dengan kurikulum sebelumnya, pada dasarnya kurikulum yang akan kami susun tidak berbeda jauh dengan yang sebelumnya, yakni sesuai dengan visi misi dan tujuan sekolah. Yakni dapat menghasilkan peserta didik yang dapat mengamalkan ajaran Katolik dari hasil pembelajaran, meraih prestasi akademik, non-akademik untuk mampu melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi, menguasai dasar-dasar IPK dan meningkatkan kualitas akademik siswa dari semua mata pelajaran yang diajarkan. Dan kali lalu saya sudah sampaikan itu nilai-nilai budaya yang sudah diterapkan oleh sekolah. Jadi saya tidak akan ulangi kembali itu, hanya sampai di sini. Nanti saya berikan kepada moderator untuk mengkaji, memberikan arahan, membimbing, karena memang kalau melihat KTSP yang ada di sekolah memang jauh berbeda, sehingga banyak mengolah pikiran atau otak untuk mengkaji yang lebih dalam untuk melengkapi ini KTSP yang ada di sekolah kami. Karena ini seperti yang Bruder Warto bilang, kurikulum yang ada di sekolah ini cuma melengkapi untuk kebutuhan daripada dinas. Yang penting dapat nilai untuk BAN, Badan Akreditasi Nasional. Dan itulah banyak kekurangan yang kami buat, sehingga sangat bagus sekali kita untuk dapat bersama-sama mengikuti kegiatan seperti ini. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anso. Kalau Bapak mengatakan banyak kekurangan yang Bapak buat, sebenarnya tidak seperti demikian Pak adanya. Kami masih sama, ya. Dengan kekurangan sekolah, maksudnya ini kan sebanyak keberadaan orang tua yang sangat mempengaruhi SDM kita, yaitu guru. Bersyukur puji Tuhan ketika guru bahasa Inggris keluar, ada yang menggantikan, bahkan malah sudah level sampai S2 ya Pak ya. Nah, jadi kan kita memang mengkaji yang Bapak sudah sampaikan tadi, SDM itu yang utama. Memulai dari kita kepala sekolah kan Pak ya. Saya memang kalau mau dilihat dari pengalaman Bapak, mungkin sebagai kepala sekolah saya masih termasuk baru. Tapi dengan adanya keinginan mau merubah, ya merubah diri, saya dulu yang berubah Pak ya, Nggak apa-apa ya Bu, Bapak kita kan di sini sharing saja, iya kan? Betul. Ketika kita sharing kita saling melengkapi. Saya banyak betul. Akan mungkin menimba dari Bapak Anso, Pak Witak,
Karena kami baru ya dihitung seumur jagung. Tapi karena keinginan ingin merubah diri, berupaya menularkan hal baik kepada teman-teman yang mungkin sampai saat ini mindset-nya masih pada administratif saja. Sama kayak Bapak katakan tadi, ketika KTSP yang ada di sekolah ini sebenarnya cuma sebuah kebutuhan administrasi saja, seperti Pak Heri sampaikan. Ketika pemeriksaan akreditasi, iya benar ada. Tapi sebenarnya apakah kalau kita pahami KTSP kurikulum tingkat satuan pendidikan, kenapa harus seragam? Baru nama sesuai satuan pendidikan masing-masing. Harusnya ditanya, apakah kurikulum di setiap sekolah sama? Tentunya jawabannya adalah tidak. Iya kan Pak ya? Jadi ya inilah, bersyukur sekali kita tergabung dalam konsorsium Ismaya ini, POP ini, kita dilatih, memang suatu tantangan. Ketika kami juga dipercayakan untuk mengikuti diklat fasilitator, ada beban moral. Bahkan di awal saya sempat berkata kepada Pak Heri, Bruder Warto, Mas Hendi, ini saya mau kemana, saya mau dibawa kemana? Saya belum bisa memasuki alur pikiran mereka, Pak. Walaupun sebenarnya yang diharapkan ke sekolah kita ada tuntutan yang wajib kita siapkan. 3 tahun kita dipersiapkan Pak di POP ini Pak. Jadi ini sebenarnya seperti tadi di sesi 1 Ibu Rina katakan, ya tidak usah takut karena ini 3 tahun. Dan sekarang pun yang seharusnya jalan 9 bulan Pak. 9 bulan diklat ini, tapi dipangkas menjadi 3 bulan karena situasi dan kondisi. Nah, demikian juga yang masalah-masalah yang ada di sekolah Bapak, tidak usah berkecil hati karena sama. Bapak mengatakan, boleh saya tahu Pak, berapa jumlah siswa Bapak sekarang? 87. 87, Pak. Kami 400 lebih loh, Pak. Tapi kondisi orang tua yang terjadi sama, Pak. Apalagi tahun kemarin, tahun lalu ketika awal COVID, guru-guru kami serasa ingin keluar, guru-guru honor yang dimaksudkan kami ya, karena kalau ASN kan tidak berpengaruh ya Pak ya, gaji tetap jalan, sertifikasi tetap jalan, tapi kami, kita sebagai kepala, pimpinan, bagaimana kita menguatkan mereka, memotivasi. Ya betul. Kita harus tetap, dengan keadaan yang ada kita berjuang, mari. Kita berupaya, kita menggerakkan hati orang tua mereka. Saya bilang, jangan lihat mereka yang memang terkena pandemi, memang berdampak sangat, yaitu mereka-mereka yang bukan ASN. Tapi kita lihat, kita coba lihat teman siswa-siswa yang ada di kelas kita, yang orang tuanya ASN, Polri, yang memang gajinya ada, Pak, tidak terdampak dengan COVID, iya kan? Nah, kita memotivasi mereka, ditambah seperti Bapak katakan tadi, ketika apel kita mengingatkan anak-anak. Itu yang kita buat bersama kan Pak ya, kita lalui. Memang pelan-pelan, akhirnya saat ini mulai bisa terjawab, sehingga saya melihat teman-teman guru khususnya yang non-ASN, yang sebagai pegawai yayasan maupun pegawai honorer, itu mereka mulai ceria mukanya, karena mulai teratasi dengan adanya bagaimana kita menggerakkan hati orang tua, menyampaikan bahwa ini loh yang di sekolah kita bukan hanya ASN, banyak juga yang non ASN yang sangat membutuhkan, mereka sudah kerja. Terus bagaimana dengan kehidupan mereka? Karena kita mengingat SDM yang ada di sekolah kita yang menjadi satu sumber. Bahkan bukan kalau model POP ini adalah sumber utama. Karena tujuan POP kan yang saat ini bagaimana meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dengan melalui kegiatan-kegiatan diklat-diklat seperti ini. Nah, datang kepada kita ketika kita diserahkan kewajiban untuk membuat satu naskah akademik. Kepala sekolahnya dulu kan Pak ya yang harus kata mereka berdarah-darah. Saya suka Frater mengatakan apa ya, saya catat itu, dia ambil Pak Heri mengangkat itu. Saya catat di mana ya.
menjadi satu motivasi buat kami juga. Satu motivasi. Maaf ya, saya suka dengan ungkapan tersebut. Sudah banyak catatan saya, jadi saya masih mencari, Pak. Tapi menjadi satu hal yang memotivasi kami, begitu juga Bapak Ibu. Jadi di sini sekali lagi, kami ini bukan sekolah yang terbaik. Kalau kita melihat Luber ada kata unggul kan, literasi unggul berkarakter. Nah, unggul di sini apakah contoh SMP Gonzaga adalah unggul dari sekolah Bapak Ibu? Tidak. Bukan kami yang terbaik, bukan. Ya kan? Kami sama di bawah naungan Yayasan Pendidikan Katolik, masih sama mengalami hal yang sama juga dengan permasalahan yang sama. Menyangkut sarana prasarananya, SDM-nya, tapi memang bersyukur Pak kami untuk SDM-nya dilihat dari guru ya. Ketika 2019 lalu saya dipercayakan untuk memimpinlah katakan sekolah ini, permasalahan ada beberapa pendidik yang latar belakangnya bukan S1. Nah, kalau dikaitkan dengan akreditasi kan pasti akan turun, Pak. Ya kan? Jadi berpikir kami sebagai pimpinan bagaimana untuk menggerakkan hati mereka. Mari berupaya selesaikan S1 kalian. Dan bersyukur saat ini kami semua staf pengajar, guru ya sudah S1 dan S2. Jadi tinggal kita sebagai pimpinan bagaimana untuk membuat SDM ini, kalau hanya dilihat dari guru ya Pak, bukan SDM itu ada siswa, ada tekniknya, ada komite, ya kita libatkan. Nah, kewajiban kita tadi membuat naskah akademik. Tentunya tadi ketika Bapak ada masalah, ini kan seperti Ibu Titi katakan, kita menganalisa tantangan, analisa SWOT itu ya Pak ya. Nah itu kan jadi satu acuan bersama dengan teman-teman di sekolah. Mari ketika ada tantangan seperti ini, apa yang harus kita buat? Kiat-kiat apa yang harus kita buat, kita masukkan, kita tuliskan dalam kurikulum kita. Tidak apa-apa kita mungkin bertanya dengan teman-teman sekolah lain. Nah disinilah di wadah ini kita mungkin bisa mendapat tambahan ide-ide dari misalnya Pak Witak. Oh, mungkin yang bisa kita lakukan untuk sarana prasarana seperti ini. Ya. Jadi mungkin saat ini saya sebelum lanjut kepada teman-teman sekolah lain, mungkin ada yang mau men-sharingkan dengan permasalahan-permasalahan yang secara umum kita hadapi. Silakan, apakah Pak Witak bisa menambahkan masukan, ide-ide Bapak atau kiat-kiat Bapak yang sudah Bapak buat, Pak, untuk permasalahan tadi Pak Ansou bahwa ada pembayaran sehingga guru-guru rasanya ingin mau keluar, bahkan memang benar sampai ada yang keluar, tapi bersyukur sudah tergantikan. Tapi kan kita harus pikirkan ke depan, karena tujuan akhir kita adalah bagaimana anak-anak kita yang tadi kita ingin mereka menjadi pelajar profil ya, profil pelajar Pancasila. Kita integrasikan nilai-nilai core value yang ada di sekolah kita berdasarkan Santa Pelindung kita. Ya kan? Jadi mari kita dengar dari Pak Witak yang ingin bisa menambahkan kira-kira dengan permasalahan-permasalahan yang ada ini, sehingga kami-kami yang dengan masalah sama bisa memasukkan ide-ide baik untuk mencari solusi, sehingga di naskah akademik juga pun kita bisa melengkapi. Silakan Pak Witak. Terima kasih atas kesempatan. Menanggapi yang biasa apa yang disampaikan oleh Bapak Kepsek Domenico Savio, kami dua sudah diskusi banyak lewat WA. Jadi tidak banyak yang saya sampaikan ini. Kami dua sering berdialog, sharing tentang hal yang dialami di sekolah. Saya menyarankan beliau, orang cari solusi sama-sama. Solusi memberikan motivasi kepada guru yang masih
tertunggak pembayaran SPP dan sebagainya. Dan juga kita kalau jalan buntu ya kita ada atasan, yaitu yayasan. Kita cari solusi bersama yayasan. Karena kepala sekolah ini kan perpanjangan tangan dari yayasan. Jangan menanggung beban sendiri, karena bukan masalah pribadi. Jadi kita tetap dialog dengan yayasan. Saya ajak ke Bapak Anso beberapa hari lalu. Beliau juga curhat ke saya tentang hal ini. Jadi kami sudah dialog, sudah panjang lebar tentang ini. Saya bilang kita cari solusi bersama. Kalau jalan buntu kita ada atasan, yaitu yayasan. Kan kita perpanjangan tangan dari yayasan. Demikian komentar saya, Ibu Lili. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Witak atas masukannya, ide-ide yang baik yang kita dengarkan. Karena nanti kan kita integrasikan pada program Luber yang bersandar pada 7 unsur budaya. Menurut Koncorani, Kranatia itu salah satu ya ada sistem mata pencarian. Jadi bukan hanya orang tua kan ya, kita masukkan juga ya kita sebagai orang di dalam SPSDM-nya, tapi ada keterkaitan dengan sistem mata pencarian hidup dari anak didik kita, orang tua mereka, itu yang kita maksudkan ya. Jadi permasalahan yang sama Pak Anso, sama tidak usah ya sama di sini kita bilang tidak usah berkecil hati, di sinilah kita saling membagi. Siapa tahu kita mendapatkan masukan-masukan yang membantu kita untuk membuat naskah akademik ini. Ketika kita harus ada analisanya, kita bisa membuat mungkin berupa kira-kira solusi apa yang kita bisa buat. Harus kita masukkan, harus kita catat, harus kita dokumentasikan. Baik, terima kasih Pak Wita. Terima kasih Pak Anso. Kita lanjut kepada Ibu Sofia, sudah ada? Ya. Ibu Sofia Seke dari SMP Santa Teresia Tanawangko. Selamat sore Ibu Lili. Selamat sore. Informasi untuk Kepala Sekolah SMP Katolik Santa Teresia Tanawangko, Ibu Seke lagi ada istirahat karena baru divaksin. Oh iya. Jadi Kepala Sekolah minta saya yang ganti, wakil Kepala Sekolah. Jadi untuk ini saya yang akan mengganti. Iya, disilakan Bu. Sama saja Bu ya. Iya, silakan Bu. Selamat sore untuk semua. Terima kasih atas kesempatan. Baiklah, saya akan men-sharingkan keberadaan sekolah kami SMP Katolik Santa Teresia Tanawangko. Setelah saya mengikuti sharing-sharing dari rekan-rekan, Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah tadi, maka itu juga tidak jauh dari apa yang kami alami di sekolah. Tetapi ada satu hal yang menarik sekali bagi kami, yaitu tadi sampai diakhiri dengan berakhir dalam percakapan tadi, yaitu mengenai pendanaan honorarium ya untuk guru-guru honor. Terus terang, saya jujur sekali jujur. Kalau sekolah kami tidak pernah menemui hambatan tentang honor. Benar. Bukan berarti sekolah kami kaya, bukan. Tetapi di dalam memanage keuangan sekolah, selalu dalam pengawasan perwakilan yayasan. Jadi kami ada pelaporan ke perwakilan yayasan. Uang apapun itu, semua harus ada laporan ke perwakilan yayasan. Kalau Bapak Ibu nak percaya boleh tanya, boleh hubungi. Tapi untuk pastor paroki sekarang belum bisa menerima karena dia masih takut mungkin karena COVID. Jadi hanya melalui sekretariat. Nah, itu satu. Jadi saya kira untuk guru-guru honor itu, kalau di sekolah kami menentukan honor setiap bulan dari guru honor itu harus dengan perwakilan yayasan. Lewat pelaporan keuangan kami. Baik itu dari siswa ataupun dari pemerintah merupakan BOS atau itu ada DAP ya. Itu semua pastor tahu.
dia punya perincian, ada semua. Oleh sebab itu kami tidak pernah mengalami kesulitan. Karena apa? Jika tidak mencukupi, pasti perwakilan yayasan akan menanggulangi itu untuk sementara. Itu penyampaian perwakilan yayasan. Jadi kami selalu melaporkan keuangan sekolah. Ada bendahara BOS, ada bendahara sekolah. Dan perlu diketahui, pembayaran siswa kami ada yang 10.000 satu bulan. 10.000. Hanya mungkin ada 2-3 orang yang 100.000 per bulan. Jadi kalau mau dihitung rata-rata dengan jumlah siswa 123 kalau saya tidak salah, rata-rata lah tiap bulan per siswa 25.000. Tetapi kami tidak pernah kesulitan soal dana honor guru. Sehingga banyak guru-guru yang bertahan mengajar di sekolah kami. Sampai ada guru matematika, dia sudah keluar SK di SMP SMA Negeri 1 Tondano. Asito dia masih bersedia memberi mata pelajaran matematika secara daring untuk anak-anak kami. Karena dia merasa puas dengan pelayanan kami di sekolah. Dan guru-guru lain juga. Perlu diketahui kalau di sekolah kami, PNS tinggal 2. Saya sendiri sudah pensiun, tapi pastor masih tahan. Jadi kepala sekolah akan pensiun April, 1 Mei. Tinggal guru bahasa Inggris. Nah, selain dari itu honor, tapi semua sarjana. Nah, jadi itu. Jadi kita kira kalau soal honor guru itu tinggal bagaimana kita memanage keuangan itu. Juga selalu harus ada komunikasi dengan perwakilan. Pasti pastor tidak akan pernah membiarkan sekolahnya untuk terbengkalai karena tidak ada guru. Dari dulu saya sudah 32 tahun mengajar di SMP Katolik Santa Teresa Tanawangko, jadi saya sudah banyak tahu. Sungguh pun kecil. Arus siswa ada yang jaraknya 7 kilo dari sekolah. Sekolah ini satu-satunya sekolah Katolik yang ada di Kecamatan Tombariri. Dengan ada beberapa sekolah negeri dan ada sekolah swasta. Ada Advent, ada Kristen, ada negeri. Tetapi masyarakat tetap percaya dengan sekolah kami. Hanya apa? Modal apa yang kami jual untuk masyarakat? Cuma satu. Kedisiplinan. Cuma satu. Kedisiplinan itu bukan cuma ditunjukkan di sekolah, di lingkungan, di gedung sekolah, di halaman sekolah. Tetapi sampai dia di rumah. Tetap ada pantauan guru. Sehingga anak-anak ini takut untuk melakukan hal-hal yang tidak baik kalau di rumah. Karena sudah dikatakan guru-guru ada pemantau yang kamu tidak tahu. Jadi jangan mempermalukan sekolah. Nah, itu. Berikut bagaimana cara kita mendidik, mengajar, melatih mereka. Kita ini guru-guru sudah senior, Tentunya dengan kita mengambil teladan Yesus Kristus, tentu dengan penuh cinta kasih, biar so emosi, so marah, Terutama kita mengikuti tahap, Kalau siswa itu membuat masalah, wali kelas panggil, wali kelas kesiswaan, kesiswaan kepala sekolah. Kalau memang masalahnya berat. Nah, di sini ada satu penilaian dari orang tua, masyarakat. Karena di dalam membina anak itu bukan dengan cara kita membentak, dengan tidak melihat latar belakang keadaan siswa tersebut. Mungkin dia broken home, Itu. Jadi hal-hal seperti itu penting sekali dalam kita mendidik anak-anak kita di sekolah kita yang dijuluki sebagai sekolah yang disiplin.
sekolah gereja Katolik yang berpelindungkan orang-orang kudus. Yang kita bertitik tolak dari karya-karya yang sudah dilakukan oleh, kalau kami, Santa Teresia. Bagaimana mau bilang Pak anak-anak? Nah, jadi kalau mengenai kita membangun ini sekolah menjadi baik, semua kita ini masih banyak kekurangan, ya, kehilafan. Kita tidak terlepas dari itu. Tetapi kalau kita terus merefleksi diri, ya, mengevaluasi sikap kita sendiri terhadap siswa, kalau kita tidak bisa menjadi teladan, bagaimana? Pasti anak-anak kita juga akan menunjukkan hal-hal yang tidak baik. Nah, berikut untuk rencana penyusunan kurikulum, ya. Kalau sekolah kami baru kemarin, kepala sekolah sampaikan bahwa kita akan buat pertemuan guru-guru, operator sekolah, perlu panggil perwakilan yayasan, ada komite, kita akan buat satu pertemuan di dalam rangka kita mempersiapkan kurikulum sekolah ini, karena mereka juga ada diperlukan dalam hal ini, ya. Baru kemarin, sehingga untuk itu kami belum bisa menjelaskan lebih panjang. Dan untuk keadaan ekonomi orang tua kami, orang tua siswa kami, ya ada nelayan, ada petani, pegawai, ya berapa siswa. Jadi kalau soal keuangan di sekolah kami bukan berarti tidak perlu, ya, tetapi masih bisa diatasi. Ya, seperti yang saya katakan tadi, masih bisa diatasi. Karena ada hubungan baik dengan perwakilan YPK, pastor, paroki. Ya, selalu kami ada. Mau sumbangan siswa yang lulus, kita harus bawa, pastor, ini amplop dari kelas 9 yang baru lulus, jumlah begini. Orang mau bikin apa itu, pastor? Nah, misalnya, oh ini rencana siswa yang baru mau ujian, orang mau kasih partisipasi begini. Boleh, pastor? Kalau dia bilang oke. Pastor, kami akan cari dana untuk marching band. Ya. Pastor dukung. Bersama-sama pastor kita cari dana. Sampai Citraland jual ikan masa. Dapat marching band, ya. Jadi itu semangat kepedulian kita pada pendidikan Katolik di sekolah kita menjadi, ya, milik kita, ya, milik kita. Dan memang kita harus tanamkan itu sikap kekatolikan kita, baik anak-anak juga kita guru-guru, ya, supaya tidak ada tuh mau cekcok, ya. Ada sesuatu yang tidak enak kepala sekolah, duduklah sama-sama dengan kepala sekolah, bicara. Atau di forum, bicara dengan baik dan sopan. Nah, itu yang disampaikan oleh kepala sekolah pada kami sebagai guru-guru. Selalu itu dia ingatkan. Kalau guru-guru lihat tuh kepala sekolah sama menyimpang, tolong dia kasih ingat akan. Bilang, ya. Begitu, dengan ramah, ya. Jadi tidak ada itu saling cekcok atau bise-bise, ya. Itu memang tidak bagus. Dalam ekosistem sekolah itu harus ada kesepakatan bersama. Ya, saling menghormati, menghargai, ya, agar sekolah itu boleh bertumbuh, berkembang, menjadi sekolah yang berkarakter. Ya. Bukan cuma murid itu berkarakter. Ya. Guru-gurunya juga menjadi teladan, berkarakter yang baik. Nah, itu mungkin kira-kira yang boleh kami sampaikan. Dan mohon maaf karena kepala sekolah kami tidak bisa ikut kegiatan ini karena baru divaksin kedua tadi. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Mohon maaf saya mau tanya, boleh Ibu? Boleh, boleh. Namanya Bu? Sorry. Ya. Rahel Tabita Pogalin. Oh, Ibu Rahel. Ya. Ibu Rahel ya, Subewaka. Ya. Makasih ya. Terima kasih banyak. Saya mau bertanya apakah Ibu mengikuti diklat kepala sekolah juga kemarin yang lalu? Hanya ini, instruktur.
wakil kepala sekolah toh kurikulum. Iya, Iya, ada, Ibu ada, mengikuti diklat instruktur ya. Ada. Oh iya, ya terima kasih. Kasih. Berbahagia sekolah Ibu tidak terdampak COVID ya. Ya, tidak. Ya, jadi kami juga sebenarnya punya perwakilan kalau SMP Gonzaga bahkan di halaman sekolah sendiri. Jadi memang untuk laporan keuangan per minggu kami harus laporkan apapun sumber keuangan tersebut ya. Nah, saya mungkin bertanya karena Ibu mengikuti diklat instruktur ya sebagai wakil kepala sekolah. Tentunya kami di saat ini ingin melihat dari SMP Katolik Santa Teresia Tanawangko nilai-nilai inti apa yang sudah Ibu rembukan dengan teman-teman di sekolah, guru-guru di sekolah, tenaga kependidikan di sekolah, nilai intinya apa, baru budayanya apa yang ada. Karena percakapan kita dari FGD pertama sampai coaching klinik hari ini, kita mau buat pemetaan, Bu. Iya. Mau buat pemetaan dimensi ide dari sekolah Bapak, sekolah Ibu tentang nilai-nilai utama yang ada di sekolah Ibu dikaitkan dengan budaya yang ada di sekolah Ibu. Mungkin itu yang ingin saya lebih hantarkan ke topik yang sebenarnya yang bisa Ibu sampaikan di kelas virtual ini. Disilakan Ibu. Ya, terima kasih. Jadi kalau mengenai 6 nilai inti ini, jadi yang kami sudah buat di sekolah, yaitu misalnya di bidang religi, ya. Kalau keimanan, ya memang itu pasti. Kalau sekolah Katolik pasti, ya. Masuk apel pagi sudah harus dibuka dengan ibadah, ya, ibadah. Dan kami tekankan kepada anak-anak, kalau ibadah tidak boleh menyanyi lagu-lagu pop rohani. Ya. Tidak boleh menyanyi lagu-lagu pop rohani. Menyanyilah lagu-lagu yang ada di puji syukur atau mada bakti atau lagu-lagu sekami. Karena apa? Sedangkan lagu-lagu di puji syukur di mada bakti belum kamu kuasai, kamu sudah campur baur dengan pop rohani. Itu memang benar ditekankan setiap ibadah pagi. Itu pop rohani juga bagus. Tetapi kita harus budayakan itu lagu-lagu Katolik. Jadi itu memang sudah diajarkan. Lagu-lagu Katolik baik di puji syukur, mada bakti, juga doa-doa. Doa-doa. Nah, itu dalam setiap pagi atau setiap pulang atau baru mulai pembelajaran, ya mereka harus berdoa, sungguh pun hanya memberi tanda salib. Nah itu baru dalam berbahasa, ya bahasa ya kalau di Tanawangko bahasa itu so macam-macam, ada dari Lola, dari Lemo, tetapi yang ditekankan adalah selalu melatih diri berbahasa Indonesia yang baik. Yang diutamakan adalah guru di saat mengajar. Guru di saat mengajar harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena apa? Sebentar akan berkembang, siswa juga akan menggunakan bahasa-bahasa ya sesuai daerah mereka, ya di Lemo, Lola, ya Pembulu itu. Itu berikut saya disiplin di sekolah kami, ya diperbiasakan memang diajar anak-anak itu tiba di sekolah bukan langsung masuk di kelas, ya mereka sudah tahu mereka harus ke ruang guru dulu memberi salam. Dan mereka itu memang sudah terlatih memberi salam masuk ruang guru, bukan langsung di kelas. Nah, lebih-lebih sekarang dalam masa pandemi ini, ya kita harus cek kesehatan, kita harus suruh mereka itu cuci tangan, periksa
sanitizer, ya. Jadi itu ketambahan untuk masa sekarang. Tetapi yang memang sudah membudaya kepada mereka, yaitu tiap kali tiba di sekolah harus masuk ruang guru, beri salam, baru boleh masuk kelas. Berikut, itu salah satu ya, yang kami memang sudah terapkan sudah lama. Nah, berikut, kesenian, ya, itu memang kami isi di ekstra, ada ekstrakurikuler. Itu seni, itu tarian maengket, ya, ada juga kabasaran waktu lalu, tapi karena sekarang sudah, ya, sudah tidak pernah lagi ada latihan karena pandemi, ya, jadi, dan mungkin semua sekolah itu begitu, yang ada maengket pasti belum diaktifkan sekarang. Kami juga ada marching, dari drum band sekarang sudah marching, ya. Dan selalu lewat juga marching band ini, anak-anak juga terlatih, itu dia punya disiplin, ya, dilatih, disiplin. Berikut untuk organisasi kemasyarakatan, kami memang ada hubungan dengan pemerintah, ya, memang sudah lama, ya. Dengan sampai di puskesmas, ya, sudah lama. Karena kami apabila ada masalah-masalah yang menyangkut kesehatan, kami langsung telepon karena cuma dekat, ya. Atau ada masalah-masalah anak-anak, ya, kenakalan anak-anak, ya. Kalau memang tidak bisa lagi ditangani oleh sekolah, orang tua sudah minta untuk jalur hukum, tetapi pada kebanyakan tidak sampai ke sana karena langsung kami tangani dan kami selesaikan bersama dengan perwakilan yayasan untuk memberi nasihat-nasihat kepada orang tua. Dan ini semua untuk menuju pada pembentukan, memunculkan keunggulan pada unit sekolah yang boleh menghasilkan siswa yang berkarakter baik, ya, yang punya karakter baik, ya, bukan cuma siswa tapi juga guru-guru, ya. Guru-guru juga datang atau tiba di sekolah, ya, tepat waktu, pulang pada waktunya, ya, itu sudah membudaya kepada guru-guru, itu disiplin, karena itu adalah satu tuntutan dari kepala sekolah, ya, menjadi teladan untuk anak-anak, supaya anak-anak juga disiplin waktu, ya. Budaya malu ada, ya, malu apa kalau guru-guru? Ya, tentunya malu kalau terlambat, atau terlambat masuk kelas, anak-anak soribut. Nah, itu kepala sekolah selalu mengingatkan kami sebagai guru-guru dan itu memang sudah jalan. Nah, tinggal kami akan mengevaluasi lagi ke depan hal-hal apa lagi yang belum dapat kami laksanakan untuk kemajuan sekolah kami ke depan. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bu. Jadi saya menggarisbawahi bahwa nilai inti sekolah Ibu ambil dari unsur budaya menurut Kuncoro Ningrat yang ada 7, hanya dibatasi pada sistem religi, sistem bahasa, kesenian, dan organisasi kemasyarakatan, ya, Bu. Apa benar, Bu, ya? Hanya sampai 4 saja, ya? Anda tak bilang. Ya, tidak mengapa. Baru nanti untuk budaya, ya, untuk unsur budaya jangan lupa juga. Nah, di sini kan, apakah Ibu berserta teman-teman guru dan kepala sekolah sudah mendokumentasikan, mencatat apa yang sudah Ibu ungkapkan tadi? Belum, karena kepala sekolah baru sampaikan kemarin, ya. Ya. Dan kebetulan tadi dia
minta izin ada vaksinasi. Jadi belum sempat. Ya, jadi mungkin kami mengingatkan bersama ya Bu, ya karena kita harus wajib ditulis, menyiapkan naskah akademiknya di saat FGD 1 hari Minggu tanggal 7 kami sudah menyampaikan bahwa kita harus ya menyiapkan semuanya. Jadi ya mungkin kepala sekolah sudah siapkan tapi dia lupa nak. Enggak apa-apa Bu, naskah ini kan kita gali dari ide-ide, nilai utama, santo-santa pelindung kita, baru profil pelajar Pancasila, dikaitkan dengan karakter mereka karena luber loh Bu ya, literasi unggul berkarakter. Tentunya disiplin adalah hal utama dari seluruh sekolah Katolik yang ada. Sekolahnya Pak Witak, sekolahnya Pak Anso, sekolah kami sama, Bu. Ya, justru memang itu yang menjadi nilai jual dari sekolah. Nilai jual, ya, sekolah Katolik. Kami juga ada yang Muslim lalu Bu, ada yang banyak juga dari yang religi yang lain, tapi karena itulah kedisiplinan. Karena kita tetap membicarakan hal ini. Mau dikaitkan nanti naskah akademik yang akan kita buat, seperti ini Ibu bilang baru ada rencana pertemuan ya, rencana pertemuan dengan guru, komite, sekolah dan lain-lain keterkaitan mungkin juga tokoh agama, tokoh masyarakat untuk memasukkan ide-ide tersebut dan kami mungkin mengingatkan bahwa sekolah untuk mendokumentasikan dalam bentuk tertulis ya Bu ya. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih. Baik, kita mendengarkan kicauan dulu dari Ibu Rina. Ya Bu, silakan Ibu Rina. Baik, terima kasih Ibu Lili. Sebenarnya tidak banyak yang ingin saya sampaikan, tetapi tadi mungkin masukan saja tadi untuk Santa Teresia ya Ibu. Mungkin bisa digali lebih lagi terkait dengan nilai-nilai dari 7 unsur budaya Kuncoro Ningrat, karena nanti hal tersebut bisa merumuskan need analisis kita, jadi menganalisis kebutuhan peserta didik kita, seperti itu. Mungkin tadi terkait dengan KTSP, menanggapi Ibu Lili pada pembicaraan yang sebelumnya, benar sekali bahwa KTSP ini kan kita susun seharusnya sesuai dengan unit sekolah kita masing-masing, kebutuhan peserta didik kita masing-masing. Sehingga kalau di kurikulum-kurikulum yang sebelumnya kita terbiasa menunggu format dari pusat, padahal sudah dinamakan KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, namun tetap saja formatnya kita menunggu dari pusat. Nah, ini kan sebenarnya kurang pas. Nah, alangkah baiknya nanti memang kita di sini bekerja sesuai dengan kebutuhan unit kita masing-masing, sehingga nantinya akan tercipta pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita, yang lebih tepat sasaran, mungkin seperti itu. Nah, untuk itu memang kita di sini sharing, kita sama-sama memberikan masukan, memberikan ide-ide baru kepada sekolah-sekolah lain. Kalau di sini saya dari Pulau Jawa tentu saja masyarakatnya, budayanya, kulturnya berbeda dengan Bapak Ibu yang ada di Manado. Mungkin nanti Bapak Ibu kepala sekolah di sini yang lebih berpengalaman bisa saling sharing terkait ide-ide atau nilai-nilai baru apa yang ditemukan dalam sekolah Bapak Ibu, sehingga nanti kita akan memiliki pengembangan kurikulum yang kaya, begitu. Itu saja mungkin saat ini yang ingin saya sampaikan Ibu Lili. Terima kasih Ibu Lili. Terima kasih Bu Rina, udah memperteguh, memperkokoh rasa kita mau kemana, tulisan kita mau kemana, naskah kita mau kemana, ya Ibu dari Santa Teresia ya. Jadi yang unsur budaya dari Kuncoro Ningrat nanti Bu lebih diperinci ya, ketika kita bicara tentang Maengket, nilai apa yang akan kita angkat di dalam kurikulum dan lain-lainnya ya Bu ya. Oke, baik, terima kasih Bu. Kita lanjut ke
Mau dengar kicauan dari Pineleng, SMP Santo Fransiskus ya? Iya Bu. Baik, oke, disilakan. Nah. Ibu Farida ya? Iya. Ya, silakan Bu. Selamat sore Ibu Lili dan semua kepala-kepala sekolah. Dapat dengar suara saya? Ya, sangat jelas Bu Farida, disilakan. Terima kasih. Saya sapa selamat sore semuanya. Sudah berapa sekolah kan tadi saya dengar dengan sharing-sharing yang beraneka ragam. Sekolah saya sama dengan enggak jauh beda ya dari Pak Paulus Witak dengan Pak Ansou. Ya, beda-beda tipis mungkin ya. Mengenai latar belakang sekolah Santo Fransiskus Pineleng memang terletak pas di jalan raya, satu dengan yayasan perwakilan. Di situ satap dengan SD. Ini kita bicara latar belakangnya dulu kan, dan juga dia punya sekolah. Sedikit sharing, waktu saya jadi kepala sekolah di tahun 2016, saya tadinya guru tambah jam di situ. Tiba-tiba saya jadi kepala sekolah, menggantikan Bapak Lumi yang kerja di dinas sebagai kabid ketenagaan, tapi sekarang juga beliau sudah pindah di dinas di Tondano juga. Saya melihat kondisi sekolah sangat memprihatinkan. Sekolah saya sekolah kecil, kasihan. Sekolah kecil. Dengan guru banyak yang honorer. PNS cuma 2, honornya 6. Dan itu dibiayai semua dari dana BOS. Tidak ada dana-dana lain, subsidi dari sekolah pun, dari yayasan pun tidak ada. Dari dana BOS. Nah, bersyukur di tahun 2020, karena saya mengikuti visi misi yayasan, yang mana ada cinta kasih, beriman, unggul, bijaksana, jujur, Pancasilais, dan semangat yang seperti Santo pelindung kami, Santo Fransiskus, dia mempunyai semangat yang tinggi sebagai pekerja keras. Setelah saya menduduki jabatan sebagai kepala sekolah di tahun 2016, saya lihat sekolah sangat sekolah kecil, terus sangat sedih dilihat bangunannya masih memang bangunan lama. Begitu saya jadi kepala sekolah, dengan semangat saya untuk menjadikan sekolah jadi maju, berkembang, saya masuk ke dinas, saya minta tolong bagaimana dengan cara apa, sampai di tahun 2020 ini sekolah Santo Fransiskus boleh dikatakan sudah baik. Dengan dapat dana DAK, dan juga dapat 15 laptop, dan juga BOS afirmasi dengan pembelian alat-alat untuk kebutuhan di sekolah. Jadi semuanya sudah ada, terlengkapi. Puji Tuhan, dalam ANBK kemarin di bulan Oktober, SMP Katolik Pineleng sudah boleh mandiri. Dengan jaringan, saya pasang wifi dan semua supaya berkembang. Bukan cuma untuk sekolah, tapi juga untuk pendidik dan siswa. Siswa bisa menggunakan wifi di sekolah, guru-guru pun mengajar dalam pandemi daring ini bisa datang di sekolah dengan menggunakan wifi, sehingga pembiayaan boleh dari dana BOS, tidak dengan dari manapun, cuma satu anggaran saja dana BOS. Yang saya sangat menyedihkan, siswa saya sekarang jadi menurun. Karena ada siswa menurun karena ada SMP 2 Pineleng juga ya di belakang sekolah kami. Tentunya banyak siswa juga yang orang tuanya yang cari mungkin yang gratis. Jadi sehingga banyak siswa juga dari kami yang dari Lota, dari Kali, dari Pineleng, dan dari Warembungan. Nah, siswa lain mungkin ada turun tadi kan kita dengar dari Ibu Serafina
juga yang ke menurun siswa kami. Tapi kami tidak turun ya, tidak patah semangat. Biasa seperti itu, mungkin karena sekolah kami ada biaya SPP dan itu dikelola juga dari yayasan perwalian, bukan sekolah, sehingga untuk pendanaan atau pembiayaan guru honor memang sangat kecil. Sama dengan Pak Anso tadi dan Pak Witak ya, sangat kecil, sehingga banyak sekali guru yang honor-honor terutama mengeluh kenapa gajinya kecil. Nah, waktu pertemuan dengan inspektorat mengenai dana BOS, inspektorat bilang 50% swasta dari dana BOS. Baru dibagi dengan berapa ada guru honor di situ. Aduh, memang sangat kecil sekali. Nah, bagaimana? Apakah kepala sekolah mesti tanggulangi? Atau bagaimana dengan cara itu? Tapi ya, dengan semangat yang berapi-api, akhirnya guru-guru pun honor mengerti dengan situasi seperti ini. Kita cuma berdoa mudah-mudahan berikut-berikut banyak siswa tuh datang di sekolah kami. Untuk visi sekolah tadi mengacu pada visi YPKM dan juga visi sekolah, dan di mana misi sekolah pun tentunya ada beriman, bertakwa kepada Tuhan, bijaksana, Pancasilais, pejuang kemanusiaan, dan pelestarian lingkungan hidup. Budaya di sekolah kami sangat beraneka ragam. Ada yang dari Pineleng, Lotak, Winangun, Warembungan juga ada, bahkan dari Kali. Tapi di saat pandemi ini siswa dari Kali menurun karena orang tua mungkin takut. Perjalanan dari Kali ke Pineleng sangatlah membutuhkan transportasi. Sementara sekolah saya biar sekolah kecil waktu belum pandemi ada mobil sekolah. Cuma dari siswa di Kali saja memang saya prioritaskan untuk transportasi mereka. Agama mayoritas di sekolah saya banyak yang Katolik ya. Gemim cuma berapa, tapi mereka tidak ada perbedaan, semuanya sama. Walaupun Gemim, tetap dia mengikuti persekolahan Katolik. Untuk budaya di sekolah juga terlihat antara kesatuan dalam siswa dan guru. Adanya kerjasama, gotong royong dalam kebersihan siswa, guru, bahkan kita juga melibatkan orang tua dan komite dalam pembangunan misalnya bikin pagar sekolah, untuk hal-hal yang lain dalam kemajuan di sekolah kami. Terus juga kita bilang dengan guru-guru, sekolah kami ini sekolah kecil, tapi mereka percayakan untuk ikut POP sebagai sekolah penggerak. Apakah kami bisa? Jawab tanda tanya besar sekali. Apakah kami bisa? Tapi guru-guru lain bilang, bisa Bu, kenapa tidak? Kita mesti coba, kita mesti semangat, begitu. Di sekolah saya juga ada satu guru, tapi dia non-Katolik ya. Dia sudah jadi guru penggerak. Puji syukur, puji Tuhan, dapat guru penggerak. Jadi dia juga boleh membantu untuk menggerakkan sekolah, tenaga pendidik, dan juga siswa. Dan untuk itu saya juga merefleksikan pada guru-guru saya, di mana setiap ada sharing dengan guru-guru melalui evaluasi, cara menentukan core value di sekolah, tentunya dengan melihat visi dan misi dari PK dan juga dari sekolah kita, nilai-nilai inti di sekolah kita yang bagaimana, gitu. Sudah pernah saya paparkan waktu tanggal 7 ya, itu. Terus juga ada ekonomi di sekolah kami, ekonomi menengah mungkin ya, karena ada yang sopir, ada yang orang tuanya kerja bangunan, yang untuk PNS atau yang di atas lah sopir dan bangunan itu ada berapa orang saja. Dan juga ada siswa kami yang mendapatkan beasiswa. Kami usahakan ikut beasiswa dan dari pusat memang, dari kementerian. PIP ada sekitar 15 orang, itu setiap tahun berganti. Setiap tahun berganti kelas 7, kelas 8, kelas 9. Bahkan yang sudah sampai di kelas SMA pun kelas 10 masih ada nama.
saya tidak keluarkan, masih tetap ada nama, dan nama itu nanti akan diteruskan di SMA. Itu untuk organisasi juga, walaupun sekolah kami saya bilang kecil, tapi kegiatan di dinas di YPK pun sampai di Gorontalo Kota Mubagu di mana itu pernah ikut, di dinas pun kami ikut cerdas cermat, ikut lomba katrili, apapun kami ikut, walaupun dengan dana yang minim, tapi orang melalui komite sekolah dan guru-guru pernah kami mengadakan jual kue, karena bertepatan komite sekolah kami juga dia punya usaha cookies, jadi anak-anak menjual hasil kue itu dan hasilnya kami gunakan untuk cari baju katrili misalnya, untuk sewa, untuk ikut kegiatan dalam YPK. Pernah kan setiap tahun biasanya ada, mungkin ini karena corona nggak ada, apalagi di 2 tahun ini itu. Dan juga untuk nilai religius di sekolah tentunya ada. Tiap hari Senin selesai upacara apel di sekolah, mereka ibadah dulu, baru ibadah 2 kali, Senin dan hari Jumat, karena guru agama kami memang dari frater kata ketik, jadi memang ambil dari frater yang kata ketik, tiap tahun itu ada. Jadi tiap religiusnya, nilai religiusnya itu tiap hari Senin dan hari Jumat selalu ada, dan sebelum belajar tiap-tiap kelas pun selalu berdoa, dan di situ ada patung Torang P Santo Pelindung. Ya, dorang 1 menit 2 menit itu sambil ibadah singkat, 3 orang atau 4 orang per kelompok berdoa di situ. Baru kita melaksanakan tugas guru mengajar apa yang sesuai dengan jadwal yang telah dibuat oleh guru-guru. Memang saya sudah bilang juga sama guru-guru, pada guru-guru saya, ini POP ini sebagai guru penggerak sangatlah berat. Bagaimana kalau kita tidak saling kerjasama? Walaupun ada guru penggerak, tapi dia non-Katolik. Dia juga ada pekerjaan lain dalam guru penggerak itu dia. Ada tugas-tugas banyak, tapi orang semua saling membantu. Orang semua saling membantu, saling mengisi untuk dapat core value, nilai-nilai di sekolah, itu yang kita dapatkan. Dan untuk membuat naskah akademik ini, memang kita mengacu dari semua yang sudah ada ya, dari visi misi untuk mendapatkan core value dan juga nilai-nilai mendapatkan nilai-nilai dan budaya sekolah. Itu yang kita akan kaji lebih singkat lagi di dalam penyusunan naskah akademik itu. Yang ada pertama latar belakang sekolah saya, kedua baru visi dan misi sekolah saya, tujuan dari sekolah saya, baru masuk lagi di latar belakang kajian teoritis, itu baru penutup. Dan untuk pembuatan naskah dan kurikulum sekolah kami itu nanti akan saya libatkan semua guru untuk membuat satu kurikulum sekolah dan juga naskah akademik ini. Jadi untuk itu saya mohon apabila ada masukan-masukan dari atau tambahan untuk pembuatan kurikulum sekolah dan naskah akademik ini, mohon bantuan dari Ibu Lili mungkin sebagai moderator, ada masukan-masukan, karena Ibu Lili Peskola mungkin sekolah yang lebih dari torang Peskola, banyak sekali tuh ilmu-ilmunya. Tolong ditransfer for torang untuk torang boleh membuat kurikulum sekolah ini dan akademik ini lebih terperinci dan lebih bagus lagi, dan boleh untuk dipakai selain juga kurikulum KTSP 2013 yang dari dinas. Tentu orang bikin kurikulum sekolah sendiri yang akan ditemukan dari POP sebagai sekolah penggerak. Saya rasa itu saja masukan dari kami sebagai untuk pembuatan kurikulum
Saya serahkan lagi kepada moderator, Ibu Lili Kaunang. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Farida atas sharing yang sudah Ibu sampaikan. Tapi satu pujian terlalu berlebihan Bu, jika SMP kami itu sama Bu, di awal saya katakan kita ini sama. Sama ketika juga saya memulainya dalam tahap kebingungan, tapi ini sudah mulai terarah apa yang harus kita buat karena kita sudah melewati diklat kepala sekolah, baru FGD tahap 1 dan sekarang kita tiba pada coaching cleaning. Sharing saja apa yang sudah kita buat, ya kan? Apa yang kita di awal sudah sampaikan, mau membagi langkah-langkah apa yang sudah kita kerjakan di sekolah terhadap core value yang kita gali bersama teman-teman. Memang kalau saya mengutip apa yang ada di modul 8 ya, kita juga semua punya Bu, kalau mengikuti diklat kepala sekolah sudah dibagi oleh narasumber. Modul 8 itu tentang pengembangan kurikulum. Jadi jika ingin membaca lebih kita bisa membuka modul tersebut, bisa dimintakan teman di sekolah atau guru di sekolah untuk mencetak Bu Farida, itu modul 8 tentang pengembangan kurikulum, tapi bisa saya mengingatkan lagi seperti Ibu Rina sudah katakan, kita buat analisa kebutuhan anak didik kita di sekolah. Karena tujuan akhir kan tetap ketika kita membuat kurikulum adalah anak didik kita kan, yang menggunakan adalah guru memang. Dengan adanya POP, kita meningkatkan kemampuan guru, tenaga pendidik kita, dan juga tenaga kependidikan. Menggunakannya dalam pembelajaran nanti, proses sekolah, berjalannya sekolah, tapi harus mendesain satu naskah akademik yaitu kurikulum yang sementara kita perbincangkan saat ini. Dari sekolah masing-masing tentu berbeda. Ibu Farida berbeda dari sekolah Santa Teresia Tanawangko, begitu juga dengan kami. Cuma ada yang kami satukan karena sekolah kita di bawah naungan Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado, yang mana kita sudah diturunkan nilai-nilai inti dari 3 moto YPK, Karitas, Subsidiaritas, dan Solidaritas. Baru kita jabarkan pada nilai-nilai inti sekolah kita masing-masing. Ditambah dengan budaya sekolah. Itu yang nanti kita masukkan, integrasikan di dalam naskah akademik yang akan kita buat. Sehingga tidak ada Bu yang lebih sama. Saya juga mengalami hal yang sama dengan Ibu Farida. Tapi bersyukur dengan beberapa kali pertemuan kita, baru penyampaian, penguatan, sharing, bahkan pengetahuan yang diberikan oleh narasumber kita yang hebat, para narasumber, Bruder Warto, Mas Hendy, Pak Heri, bahkan Pak Adi, dan para panitia, Ibu Rina, Ibu Agnes, itu banyak hal yang sudah kita bisa terima menjadi acuan apa, mau buat apa kita ke depan ini. Dan memang di tahapan ini kita sharingkan apa yang sudah kita laksanakan setelah kita bertemu di FGD 1. Jadi tidak ada yang salah, tidak ada yang merasa kecil hati, sama saja kita ya Bu ya Bapak ya. Nah, mungkin ada hal-hal yang saya baca di sini bahwa seluruh dimensi kurikulum yang tadi saya bacakan di awal ada 4 itu dilandaskan pada core value yang sudah kita gali dengan teman-teman di sekolah. Kita landaskan di core value dari setiap satuan pendidikan, yaitu sekolah kita. Maka core value ini akan mengintervensi. Core value ini akan mengintervensi di setiap dimensi kurikulum. Dari core value kemudian dirumuskan visi sekolah kita yang tadi kan sudah ada sebenarnya diturunkan dari yayasan. Tinggal berbeda adalah kalimat di belakangnya. Ya. Menurut Santo Santa pelindung kita, tapi dimulai bagaimana menciptakan peserta didik yang Pancasilais, unggul, beriman, mandiri. Ya? Nah, yang membedakan hanya pada Santo Santa pelindung kita. Tapi tetap ternyata landasannya adalah
core value yang sudah dibicarakan, diangkat bersama teman-teman di sekolah. Landasannya untuk membedakan dengan K13 yang sudah sementara kita gunakan. Sehingga pada poin kelima tadi Pak Anso ya mengangkat bahwa oh iya, kurikulum yang sudah digunakan ini apa yang kita mau bedakan. Karena kita berharap ke depan kita ada satu kurikulum operasional yang KTSP ini yang tentunya unggul, berbeda dengan sekolah-sekolah lain. Itu yang nanti akan ke depan kita bisa adakan, wajib kita siapkan naskah akademik. Jadi apa? Semua curhatan kita dari FGD 1 saat ini juga pada coaching klinik nanti wajib kita harus tuliskan, wajib kita dokumentasikan. Jangan hanya sampai pada ucapan-ucapan semata atau secara lisan saja, tapi kita bersama dengan teman-teman, apalagi kalau kita sudah membentuk tim pengembang kurikulum di sekolah, mari ada hal yang harus kita duduk bersama dan ada satu naskah yang harus kita siapkan, mau mengarah kepada kurikulum yang harus wajib kita gunakan nanti kelak. Jadi seperti tadi bahwa berbeda tidak Bu, sama saja. Kita sama-sama di sini untuk sharing, untuk membagi. Dan nanti pada FGD 2 tanggal 17 ya Ibu Rina ya. Ya, kita akan bertemu lagi, tapi diharapkan yang kita sudah sampaikan tadi sudah merupakan draft yang bisa ditampilkan lewat PowerPoint. Sudah dituliskan atau diketik sehingga kita bisa share pada teman-teman sekolah lain dalam bentuk PowerPoint untuk bisa ditanggapi bersama. Bahkan mungkin akan ada masukan dari teman-teman sehingga mulai lebih, oh iya, saya sudah lebih mendekati. Seperti Pak Wita kan sudah membuat satu skema dari bab 1 sampai bab 6 dan lampiran apa yang mau diisi. Bahkan Ibu Rina sudah menyampaikan bahwa di kolom chatting sudah diberikan ada contoh model Luber, ya Bu ya. Ada Bu, bisa di-download supaya bisa besok mungkin bisa dimintakan kepada staf Ibu di sekolah, naskah akademik Luber ada, naskah akademik TOP ada sebagai contoh saja, sebagai contoh dan bisa juga sebagai acuan ya Bu Rina ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, karena sepertinya Ibu Rina sudah tidak ada sekolah lagi ya Bu ya. Karena yang dari SMP Katolik Santa Bernadette Kembes belum ada. Ya, belum bergabung ya Ibu. Belum bergabung ya. Jadi baik, berarti tidak apa-apa. Oh iya, berarti 6 sekolah sudah memberi curhatan tadi ya Bu ya? Iya. Oke, jadi bagaimana kira-kira Bu, mungkin ada tambahan dari Ibu Rina untuk memberi penguatan kepada kita semua, bertemu nanti tanggal 17 lagi. Diserahkan Bu Rina. Baik, terima kasih Bu Lili, terima kasih Bapak Ibu yang telah dengan setia mengikuti FGD ini. Saya di sini hanya menyampaikan atau saya ingin berbagi sedikit cerita pengalaman. Saya pada saat itu, jadi di sini yang perlu kita garis bawahi adalah jangan takut untuk membuat format yang berbeda, begitu. Karena seperti yang tadi saya sudah melampirkan contoh naskah akademik dari Luber dan juga naskah akademik Sekolah Penggerak, ini kami lampirkan hanya sebagai contoh supaya Bapak Ibu memiliki gambaran bagaimana nanti pembuatan naskah akademik ini. Namun jika Bapak Ibu ingin mengembangkan naskah akademik ini juga boleh. Ya, jadi tidak harus formatnya sesuai dengan apa yang kami buat, tetapi boleh dikembangkan lebih kreatif lagi. Karena begini, berdasarkan pengalaman saya, ini pengalaman saya pada saat saya mengikuti PPG. Kebetulan saya dari Semarang, lalu saya PPG itu di Jogja. Saya bertemu dengan salah satu teman saya, rekan saya, kebetulan dari sekolah favorit Bapak Ibu. Sekolah favorit di Jawa Tengah. Sekolah Katolik swasta yang di mana sekolah ini tidak perlu mencari murid, muridnya sudah datang sendiri, begitu. Pada saat kami diminta oleh dosen kami untuk membuat RPP,
Pak teman saya ini bingung seperti apa format RPP. Karena jujur di sekolahnya memang ada RPP, tetapi tidak seperti gambaran RPP pada umumnya. Ya, yang ada di sekolah-sekolah pada umumnya tidak seperti itu. Bahkan ketika dosen kami meminta untuk merumuskan tujuan pembelajaran menggunakan rumus ABCD, kalau Bapak Ibu masih ingat, rumus ABCD ada audience, behavior, condition, dan degree. Ya, siswa mampu menyebutkan misalkan jenis-jenis apa dengan tepat. Nah, seperti itu. Bahkan teman saya ini tidak tahu caranya. Begitu. Lalu saya melihat contoh RPP dari sekolah beliau, ternyata RPP-nya itu singkat sekali. Langsung pada tujuannya. Nah, ini yang membuat saya pada saat itu kok aneh, padahal sekolah favorit itu yang ada dalam benak saya. Namun begitu saya bergabung dalam POP ini, oh ini ternyata, karena memang sekolah itu memiliki ciri khas tersendiri yang membedakan dia dari sekolah-sekolah yang lainnya, dan ini yang ternyata menjadi daya tarik utama. Jadi untuk dokumen-dokumen pasti lengkap, namun memang formatnya tidak sesuai dengan yang sering kita lihat kebanyakan. Nah, untuk itu di sini mungkin kita tidak perlu takut untuk berbeda, toh nyatanya teman saya itu akreditasi sekolahnya juga amat baik, ya, akreditasi sekolahnya A. Saya juga tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya ke dinas, karena pada saat itu tahun 2018, belum masa pandemi dan belum ada RPP 1 lembar, tetapi sekolah mereka sudah menciptakan RPP hanya 1 lembar. 1 lembar itu pun masih sisa kadang, masih bisa untuk tempat tanda tangan kepala sekolah. Nah, ini yang perlu menjadi menjadi motivasi juga untuk saya. Oh, ternyata memang kita tidak perlu membuat dokumen yang ribet-ribet. Cukup apa sih yang perlu kita lakukan untuk sekolah kita? Yang penting nilai-nilai itu benar-benar tertanam. Namun seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Lili juga, jangan lupa untuk didokumentasikan setiap hal yang kita lakukan untuk sekolah kita. Mungkin ini dari saya, Ibu Lili. Semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk supaya kita bisa membuat format yang berbeda, namun tetap dalam koridor yang tepat, yang benar, begitu. Terima kasih, Bu Lili. Terima kasih Bu Rina. Poin inspirasi sekali buat kita semua. Jangan takut membuat format yang berbeda. Jangan takut membuat dokumen yang berbeda. Jangan takut membuat dokumen yang sederhana. Tadi Bu Rina bilang, buatlah dokumen, enggak usah yang ribet-ribet ya Bu ya Rina ya. Nah, di akhir pertemuan kita ini ada yang tadi saya cari-cari, saya sudah ketemu ungkapan dari Mas Hendy. Mas Hendy diambil dari Frater Herman katanya. Kita bekerja berkeringat darah demi Allah. Jadi apa yang kita buat begitu sulit untuk kita saat ini, tapi semua untuk anak didik kita, berarti untuk nama Allah Bapa kita, ya kan? Baru katanya kita masih punya banyak waktu untuk menjalankan tugas kerasulan dalam dunia pendidikan, khususnya di sekolah kita masing-masing. Benar Bapak Ibu, ungkapan Mas Hendy yang saya kutip ya, mungkin kita menjadi satu bahan refleksi. Di apa-apa kita berkeringat darah, tapi semua itu untuk nama Allah Bapa kita. Tapi sepertinya bunyi lonceng di gereja kami, tanda kita harus Angelus ya. Angelus dulu ya Ibu. Iya. Baik. Baik, saya pimpin Bapak Ibu, mari kita berdoa malaikat Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah Terjadilah padaku padaku menurut perkataanmu. perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan Dan tinggal tinggal di di antara antara kita. kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Santa Maria, Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, Supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Ya Allah, karena kabar Karena malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan mulia. Yang mulia, Sebab Tuhan Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Bapa dan Putra dan Roh Amin. Kudus. Amin. Baik, terima kasih banyak Ibu Rina, dan untuk kita semua sudah boleh mengakhiri Kak Ibu Rina. Saya harus minta izin Bapak Ibu Kepala Sekolah. Sudah boleh Ibu Lili. Ya, oke, di akhir kata mari kita tetap semangat. Semangat. Ya, semangat terus toh Bu. Ya. Ya, Naskah semangat. akademik menanti di depan kita. Kitalah yang menjadi agen untuk menghasilkan, menggerakkan teman-teman kita di sekolah, membuka mindset mereka, bahkan mungkin akan merubah mindset teman-teman kita beberapa untuk menghasilkan naskah akademik yang akan digunakan menjadi satu acuan kurikulum yang berfungsi nanti ke depan untuk anak-anak didik kita tercinta. Generasi emas di tahun 2045. Tetap semangat! Semangat. Ya, oke. Terima kasih banyak. Selamat malam, selamat sore untuk Ibu Rina. Kalau kami di sini sudah gelap, Ibu Iya, Rina. baik. Selamat malam. Ini Ya, gelap sampai- karena habis hujan, Ibu. Oh iya, ya. Baik. Mungkin untuk doa penutup, Ibu Lili, siapa? Saya Doa minta penutup. kesediaan dari ibu senior saya. Semua senior sih, tapi saya ibu dari Minahasa Tondano. Ya, ibu mana nih? Bu Titi, halo. Ya, halo. Ya, silakan Ibu Ya, Titi. mari kita tutup pertemuan kita dengan doa dalam nama Bapa dan Putra Putra dan dan Roh Roh Kudus. Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Baik, sumber sukacita iman kami, pada saat ini kami pantas bersyukur dan berterima kasih atas anugerah kehidupan yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kami, baik kami pribadi bahkan pun keluarga kami. Kami percaya apa yang kami alami hari ini, perjumpaan kami bersama narasumber, fasilitator, bahkan teman-teman kepala sekolah, sungguh memperkaya apa yang kami lakukan dalam tugas dan tanggung jawab kami sebagai pimpinan sekolah. Bapa yang Maha Baik, kiranya Engkau memberikan Roh Kudus-Mu kepada kami, akal yang sehat, sehingga apa yang kami alami ini tetap berlangsung dengan baik dan pada akhirnya boleh sukses di hari yang akan datang. Ini kami akan berpisah Tuhan, dan kiranya Tuhan senantiasa menyertai perjalanan kami ke rumah kami masing-masing untuk boleh berjumpa bersama keluarga kami. Ini doa kami yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih, Bu. Ibu. Terima kasih. Malam. Selamat malam, Bapak Ibu. Bye-bye. Selamat malam. Terima kasih. Tuhan memberkati. Anfil, Terima sudah kasih, Anfil. Bu.
dengar lagu, mereka mau karaoke Bu Rina kali. Boleh silakan, Ya, silakan. Ibu Titi pasti Ya. penyanyi. Silakan Ibu. Orang Manado suaranya bagus-bagus ya. Iya, penyanyi-penyanyi di gereja Bu. Dan untuk mohon yang bagus. Kalau saya penyanyi di kamar mandi. Colo saja. dabu-dabu. Dabu. Bu Serafin, ayo menyanyi Bu. Cuma jago di Kamar mandi. kamar mandi. Ya, Ibu Titi bohong Bu Rina. So tua saya. Saya juga tidak percaya. Ayo Ibu. Ayo sama-sama. Pak Witak, Pak Anso.